Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Gitu. Nah ini yang lucu ya, yaitu Ketua BEM UI ancam Jokowi mau turun atau berdarah-darah. Nah, seperti ini. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Tahun ke depan nanti ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Wus, mau mengakhiri pemerintahan ini dengan baik atau berdarah-darah? Ya jelas dengan baik lah. Apalagi 82% masyarakat puas terhadap kinerja terhadap Presiden Joko Widodo. Ditambah ini lagi, yaitu ketika Presiden Joko Widodo ulang tahun dan Presiden Joko Widodo tetap kerja walaupun di hari spesialnya. Di sini bahkan juga diingatkan oleh para wartawan dan bahkan oleh warganya. Terbukti dari sini masyarakat cinta terhadap Presiden Joko Widodo. Ya jelas dengan baik lah, mengakhiri masa jabatan dengan baik dan tidak ada yang mangkrak. Di sini bahkan para wartawan serempak, yaitu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Bayangkan betapa cintanya kepada Presiden Republik Indonesia. Dan kemungkinan masyarakat itu sangat sedih sekali ya ketika Presiden Joko Widodo besok mengakhiri masa jabatannya. Pasti akan sedih. Kira-kira ada nggak ya seperti sosok Presiden Joko Widodo ini? Ya kemungkinan Indonesia akan dipimpin seperti sosok Presiden Joko Widodo ya 10 tahun ke depan atau bahkan 50 tahun ke depan lagi ya. Makanya kita harus benar hati-hati dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. Nah ini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan. Detik-detik para wartawan kompak ucapkan selamat ulang tahun ke Pak Jokowi 21 Juni 2023. Nah, bahkan di sini juga orang sekampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba di sini ada BEM UI malah mau mengancam seperti ini. Menurut saya logika yang sangat aneh sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dumdum. Kualitas Ketua BEM UI kok gini amat ya? Saya jadi teringat berita yang lalu ya. Itu ketika Ketua BEM UI kalau nggak salah ya, mengkritik DPR, mengkritik pengkhianat dan lain sebagainya. Itu pada tahun 2019. Dan saat ini ketahuan malah mau menjadi caleg dan bahkan juga minta doa dan dukungannya. Nah jangan-jangan ini yaitu Ketua BEM UI ini juga akan mengikuti jejak yang kemarin ya. Pasti juga akan menjadi caleg ya. Semua bisa jadi. Dia bebas bersuara apapun, tapi netizen yang kontra dengan dia tidak boleh dan dituduh macam-macam. Mulutnya yang penuh provokasi, yang menyerang Jokowi dianggap pahlawan, tapi yang belain Jokowi dianggap buzzer. Maunya cuma nyerang, tapi saat diserang balik cengeng dan banyak alasan. Padahal suka teriak si paling demokrasi. Jujur jadi penasaran, sebenarnya dia ini mahasiswa atau mahasiswa binaan PKS. Logikanya cacat parah. Hidup di era serba digital tapi pola pikirnya primitif. By the way, kapan mau dukung RUU perampasan aset koruptor disahkan? Ya seharusnya menurut saya yang paling keren adalah ketika mahasiswa menyuarakan RUU perampasan aset koruptor ini, bukan malah menyuruh Presiden Joko Widodo mundur lah, mengancam berdarah-darah dan lain-lain. Menurut saya itu sudah out of context alias offset ya kalau menurut saya. Jadi menurut saya yang paling keren adalah mendukung RUU perampasan, mendesak DPR agar RUU perampasan aset koruptor ini segera disahkan sebagai undang-undang. Itu menurut saya yang keren. Saya kadang-kadang mau tanya sih, apa sih program-program Presiden Joko Widodo yang gagal, yang tidak diselesaikan? Kira-kira mahasiswa ini menuntut Presiden Joko Widodo mundur misalnya. Kira-kira apa yang membuat Presiden Joko Widodo harus mundur? Paling juga yang diungkapkan mungkin hutang yang menumpuk, TKA Cina. Kadang-kadang saya aneh melihat hutang pemerintahan 7.800 triliun, tetapi aset negara sudah meningkat 4 kali lipat. Tidak diperhitungkan. Ini yang lucu. Hutang
meningkat, tetapi aset negara naik 4 kali lipat. Itu menurut saya keren sekali. Dari yang dulunya hanya 3.800, saat ini sudah hampir 12.000 triliun. Itu juga harus dihitung lah. Makanya jangan mikir hutang-hutang. Ya seperti contoh kalau ada pengusaha, pasti juga hutang dan aset, pasti lebih banyakkan asetnya daripada hutangnya. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Melki Sedekuang, silakan yang ingin silaturahmi. Kayaknya dia tidak bilang nggak boleh netizen bela Pak Jokowi. Yang dia bilang jangan gunakan anggaran buat buzzer. Jika Anda merasa tidak dibayar pakai uang negara saat jadi buzzer ya santai aja dong. Itu kan cuma tuduhan aja ya, tidak terbukti sama sekali. Kalau lahirnya buzzer sih, menurut saya karena ada serangan masif terhadap Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres 2014 yang lalu. Yaitu ketika Presiden Joko Widodo dituduh PKI lah, antek asing dan lain sebagainya. Karena itulah ada tuduhan yang masif terhadap Presiden Joko Widodo, serangan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Maka pendukung Presiden Joko Widodo juga ya membela Presiden Joko Widodo ini, membela Jokowi pada saat Pilpres 2014, 2019 dan hingga saat ini. Akhirnya dituduh buzzer. Menurut saya bukan buzzer, bahkan buzzer yang pendukung Presiden Joko Widodo itu sama sekali tidak dibayar. Kalau menurut saya itu murni dari hati yang paling dalam. Bayangkan ada jutaan buzzer Presiden Joko Widodo loh. Itu misalkan uang berapa, misal dibayar berapapun, pasti juga akan sangat banyak sekali. Jadi tidak mungkin lah kebanyakan omong. Kapan lu mau dukung UU pemusnah koruptor? Ora karepe dhewe, mahasiswa rasa preman, belek kok. Ya kadang-kadang sering kritik-kritik seperti ini, tiba-tiba besok ya kepengen jadi caleg, tiba-tiba kepengen menjadi bagian dari pemerintahan. Ya kemungkinan seperti itulah. Kalau dia dukung RUU perampasan aset, ntar pas lulus dia nyalek, jadi susah dong dapat aset. Zaman kita di Salemba yang model gini kita sebut ayam sayur. Nah padahal di sini seluruh masyarakat bahkan juga mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Ini yang sangat keren sekali. Bahkan juga Presiden Joko Widodo di sini juga tidak pernah merasakan ulang tahun karena orang desa. Tetapi saat ini banyak orang yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun Presiden Joko Widodo berulang tahun di saat itu, tapi Presiden Joko Widodo juga tetap kerja. Sungguh keren sekali lah. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Semoga Pak Jokowi selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, amin. Ayah mang, amin. Ui, mantap, the real people power. Nah ini adalah the real people power ya. Nah jadi Mbah Amin Rais pada saat itu ketika ingin menurunkan Presiden Joko Widodo dengan people power ya, hadapi masyarakat ini, wow sangat banyak sekali. Jadi menurut saya Presiden Joko Widodo memang presiden yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Terbukti dimanapun Presiden Joko Widodo selalu belusukan, kunjungan, selalu ramai, selalu banyak masyarakat yang antusias bertemu dan menyapa dengan Presiden Joko Widodo. Jarang-jarang loh ada presiden yang seperti ini.